Seorang pria sengaja memblokir mobil wanita itu dengan mobilnya. Mengambil keuntungan dari tidak adanya orang di sekitar, dia berjalan dan menyetrum wanita itu hingga pingsan. Ketika Anna sadar kembali, dia sudah diikat oleh Mark. Tangan dan kakinya terikat di kursi belakang. Mark mengincar tubuhnya dan ingin memilikinya. Tapi, kemudian Anna yang ketakutan tiba-tiba teringat belati di sakunya. Jadi dia mengambil kesempatan ketika Mark tidak memperhatikannya. Diam-diam mengeluarkan belati itu dan memotong ikatan di tangannya. Kemudian detik berikutnya, mobil itu kehilangan kendali dan menabrak pohon di depannya. Hal ini memberi kesempatan bagi Anna untuk melarikan diri. Anna yang sudah sadar ingin membuka pintu mobil dan melarikan diri, tapi dia malah ditangkap oleh Mark. Anna menendang wajah Mark berulang kali dengan kedua kakinya. Kemudian dia mengeluarkan belati itu dan mengayunkannya ke arah Mark berulang kali. Hal ini membuat mereka berdua jatuh keluar dari mobil. Melihat Mark belum bangun, Anna dengan cepat memotong ikatan di kakinya. Tapi saat dia bangun untuk melarikan diri, Mark muncul di belakangnya. Setelah melihat jam tangannya, dia memberitahu Anna bahwa waktunya hampir habis. Kemudian, dia mengeluarkan jarum suntik dari sakunya. Ternyata, dia telah menyuntik obat relaksa otot ke tubuh Anna saat dia pingsan. Dalam beberapa menit, Anna akan menjadi lemah dan lumpuh. Dan sebelum itu, gerakannya akan menjadi kaku. Sampai dia kehilangan kesadaran dan tidak bisa berbicara. Anna tidak mendengarkan omong kosong Mark. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan lari ke hutan. Tapi Anna belum lari jauh, dia menyadari bahwa tangannya mulai tidak patuh. Tapi dia teringat anak-anak di rumah yang menunggunya. Anna terus berlari ke depan. Tapi saat dia terseret menurunin lereng, dia menyadari bahwa kaki kanannya juga mulai kehilangan kekuatan. Perlahan-lahan, Anna hanya bisa merangkak maju. Meskipun begitu, Anna tidak menyerah. Melihat Mark mengejarkannya, Anna dengan cepat bersembunyi di dalam lubang pohon. Tepat saat dia pikir dia bisa lolos, beberapa semut kanibal merangkak ke wajah Anna. Meskipun Anna sangat ketakutan, dia masih tidak berani mengeluarkan suara. Saat Mark tidak menemukan Anna dan hendak pergi, semut-semut kanibal itu sudah merangkak ke lubang hidung Anna. Saat itu Anna kesakitan dan dia tidak bisa menahannya lagi. Melihat dirinya telah ditemukan, Anna berburu-buru menyeret kakinya yang mati rasa ke dalam danau. Kemudian dia menahan napas dan membiarkan arus air membawanya pergi. Untungnya dia hanyut ke batang pohon dalam waktu singkat. Dia menggunakan seluruh kekuatan untuk memeluk batang pohon itu. Kemudian perlahan-lahan dia merangkak ke tepi. Tapi seiringnya berjalan waktu, merangkak orang kakek lewat dan menemukan Anna. Dia berjalan dan menyadari ada sesuatu yang salah dengan Anna. Jadi dia segera mengambil gerobak dan membawanya kembali ke dalam rumah. Tapi sebelum kakek itu sempat bernapas lega, bel pintu berbunyi. Anna tahu pasti itu adalah Mark. Jadi dia mencoba memberitahu kakek itu dengan matanya untuk tidak membuka pintu. Tapi kakek itu tidak mengerti, dia tetap membuka pintu. I was in the car accident, I couldn't find my wife. Wow, slow down there, take a breath. This happened so fast, she was acting normal and then she just, I'm afraid in danger. Meskipun Mark mengatakan hal yang meyakinkan, kakek yang sudah berpengalaman itu menyadari ada sesuatu yang salah dengannya. Jadi dia segera ingin menelepon polisi. Tapi Mark malah masuk ke dalam, hal ini membuat kakek itu terkejut. Mark menjelaskan betapa putus asanya dia untuk menemukan istrinya sambil melihat-lihat di sekitar rumah. Untung kakek itu baru saja menyembunyikan Anna dan untuk membuat Mark pergi, dia harus berpura-pura tenang dan berbicara dengannya. Tapi Mark yang sudah yakin bahwa Anna bersembunyi di sini, tidak akan pergi dengan mudah. Kakek itu berpura-pura meminjam teleponnya dan tiba-tiba menabrak Mark. Tapi dia tidak berhasil menjatuhkan Mark, kakek itu ingin menelepon polisi. Tapi hal itu membuat Mark marah. Mereka berdua langsung terlibat dalam pertarungan sengit. Tapi Mark bukanlah tandingan kakek itu. Dia telah cepat dijatuhkan, tapi Max yang licik tidak panik. Dia dengan diam-diam mengambil pisau kecil dari lantai. Adegan ini dilihat oleh Anna yang tersembunyi di bawah sofa. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan suara untuk memperingatkan. Sementara itu, Mark mulai memprovokasi kakek dengan kata-kata. Akhirnya kakek yang tidak bersalah itu dibunuh oleh Mark. Tapi meskipun begitu, Mark tidak berhenti. Dia mencari sebotol bensin dan membakar rumah kakek itu. Dia ingin menghancurkan bukti. Anna yang tidak bisa bergerak tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya bisa melihat api mendekatinya sedikit demi sedikit. Untungnya di saat kritis, dia menyentuh tali tirai. Dia ingin menggunakannya untuk menarik perhatian Mark. Bagaimanapun juga Mark terbakar. Bagaimanapun juga mati terbakar lebih baik daripada ditangkap oleh Mark. Dan adegan ini benar-benar ditemukan oleh Mark yang ada di dalam mobil. Detik berikutnya, Mark di dalam mobil menghilang. Pada akhirnya Anna berhasil ditangkap oleh Mark dan kakek itu secara tidak langsung tewas.